Baik, selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Baik atau tidak baik? Baik, Pak. Walaupun sekarang itu sekitar jam 12 lewat atau hampir setengah 1, tetapi Bapak berharap kondisi kesehatan kemudian tenaganya masih oke. Ya, adik, begitu ya. Oke. Supaya pembelajaran kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan baik. Nah, Bapak minta satu untuk memimpin doa pembuka. Silakan Abel untuk memimpin doa secara spontan. Mulai pembelajaran kami pada siang hari ini, mohon apa yang kami pelajari dapat berguna untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Baik, terima kasih Abel sudah memimpin doa untuk memulai pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Bapak ingin mengecek kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini. Adakah yang tidak hadir? Berapa orang? Dua orang. Atas nama siapa-siapa? Amel sama Ronald. Oke, Amel sama Ronald. Alasannya apa kira-kira? Ada yang tahu? Dari kedua orang ini? Dua-duanya sakit. Oh iya. Semoga mereka cepat sehat dan besok seterusnya mereka bisa bergabung bersama kita. Pernah mendengar cerita rakyat? Pernah mendengar cerita rakyat. Pernah bercerita? Pernah. Bercerita apa? Film kan? Banyak. Oke. Nah, materi pembelajaran kita hari ini secara positif membahas tentang teks hikayat. Jadi cerita rakyat, tetapi yang kita fokuskan adalah hikayat. Sebelum kita menonton video pembelajaran hari ini, nah di sini Bapak sudah menampilkan media pembelajaran kita atau kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Apa yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini? Silakan dibaca, Adi. Tolong dibacakan kompetensi dasarnya 3.7. Dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat hikayat baik lisan maupun tulis. Baik, terima kasih Adi sudah membacakan kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung di dalam cerita rakyat. Dalam artian di sini adalah hikayat baik secara lisan maupun tulis. Oke, nah di depannya Adi siapa namanya? Rahel. Ya, Rahel, silakan dibaca indikator pencapaian kompetensi atau biasanya disingkat IPK. Itu 3.7.1 sampai 3.7.3. Silakan Rahel. Identifikasi nilai-nilai yang hikayat. 3.7.2 mengidentifikasi isi dalam hikayat. 3.7.3 mengidentifikasi karakteristik dalam hikayat. Baik, terima kasih Rahel. Indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi itu kita bersumber dari kompetensi dasar. Ya, bersumber dari kompetensi dasar. Nah, apa yang mau dicapai dari kompetensi dasar? Pertama adalah kita harus mengidentifikasi nilai-nilai hikayat. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi pokok-pokok isi dalam hikayat. Pokok. Jadi itu nanti kita lihat dalam sebuah teks itu ada pokoknya. Pernah dengar yang namanya kalimat utama? Dari situ kita akan mengetahui pokok dari pokok isi sebuah teks. Nah, kemudian yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik dalam hikayat. Nah,
menceritakan kembali. Menceritakan kembali. Nah, di sini nanti Bapak minta salah satu untuk menceritakan kembali isi pokok yang diperoleh tadi. Tetapi sebelumnya harus disusun dulu, baru dibuat dalam bentuk sebuah cerita, diceritakan secara lisan ataupun tertulis, terserah, ya. Tetapi Bapak minta supaya menceritakannya secara lisan, secara langsung, ya, gitu. Oke. Kemudian selanjutnya, adalah tujuan pembelajaran. Nah, ini yang mau kita capai dari kompetensi dasar IPK tadi, indikator pencapaian kompetensi. Kemudian kita masuk ke berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan kita mempelajari hikayat itu apa? Tujuan pada siang hari ini kita mempelajari teks hikayat. Nah, yang pertama adalah kejadian. Tolong kejadian dibacakan nomor 1 dan 2. Yang pertama, mengidentikasi Dari atas, dari atas. tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan saintifik dan model PJBL, maka peserta didik mampu pertama mengidentifikasi nilai-nilai hikayat yang dibaca. 2. Mengidentifikasi pokok-pokok isi hikayat yang dibaca. Ya. Oke. Silakan Abel untuk membacakan nomor 3 dan 4. 3. Mengidentifikasi karakteristik teks hikayat yang dibaca. 4. Menyusun kembali isi pokok teks hikayat dalam bentuk teks eksposisi. Oke. Lalu yang kelima, silakan Karenina. Yang kelima, menceritakan kembali isi pokok teks tersebut. Ya, terima kasih. Dari kelima tujuan pembelajaran itu yang harus kita dapatkan pada pembelajaran kali ini. Yang berikutnya, pembagian kelompok sudah selesai, ya. Jadi 5 orang, 4 orang, 5 orang. Jadi ada sekitar 14 orang. Kita bagi menjadi 3 kelompok, ya, 5, 5, 4. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan nanti ada materi untuk didiskusikan, ada soal untuk didiskusikan dengan teks yang ada. Mari kita saksikan video teks hikayat yang berjudul Indra Bangsawan. Hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syarial. Setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Pada akhirnya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua, keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sangat sukacita dan menemui anaknya yang tua Syahpri dan yang muda Indra Bangsawan. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat tipu peperangan. Maka Baginda pun bimbanglah. Tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Suatu hari, Indra Bangsawan dan Syahpri memohon pergi mencari buluh perindu yang digunakan oleh ayahnya sebagai syarat menjadi seorang raja. Mereka masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, menuju arah matahari hidup. Maka datang pada suatu hari, hujan pun turunlah dengan angin ribut, taufan, kelam kabut, gelap gulita, dan tiada kelihatan barang satupun. Maka Syahpri dan Indra Bangsawan pun bercerailah.
Beberapa lama di jalan, sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu dengan sebuah gendang yang dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba ia terdengar orang yang melarangnya memukul gendang itu. Lalu diambilnya pisau dan gendang itu muncullah Putri Ratnasari dari gendang. Putri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itulah sebabnya ia ditaluh orang tuanya dalam gendang. Indra bangsawan pergi mencari saudaranya. Ia sampai di sebuah gua dan bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu menjadi neneknya dan menceritakan bahwa Indra bangsawan sedang berada di negeri Antah Brantah yang diperintah oleh Raja Kabir. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa yang akan menyerahkan putrinya, yaitu Putri Kemalasari, sebagai upeti. Jadi penjelasan tentang teks hikayat, nilai, kemudian isi pokok dan karakteristik. Ya, silakan nanti sambil didengarkan. Mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam teks cerita rakyat atau teks hikayat. Kita simpulkan bahwa teks hikayat adalah karya sastra lama yang menggunakan bahasa Melayu klasik, berisi cerita yang dibacakan untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau untuk meramaikan pesta. Sekarang, kita sudah mengetahui pengertian dari teks hikayat. Selanjutnya, kita analisis isi pokok yang terkandung di dalamnya. Kutipan paragraf pertama. Pada zaman dahulu, tinggallah seorang lelaki yang bernama Indra Putra, yang dikatakan gagah perkasa, yang mempunyai kehebatan dan keistimewaan. Inti teks hikayat ini bercerita tentang Indra Putra yang gagah, memiliki kehebatan dan keistimewaan. Kita lanjutkan penggalan teks yang kedua. Ayahanda Indra Putra bernama Raja Bikrama Puspa dan bondanya bernama Tuan Putri Jamjam Ratna Dewi. Pada suatu hari, Raja Bikrama menjemput ahli nujum untuk ke istana untuk menilik masa depan anaknya. Inti dari penggalan teks ini, Raja Bikrama Puspa menjemput ahli nujum untuk menilik masa depan anaknya. Nah, jadi isi pokok adalah maksud, inti, atau isi dari penggalan teks. Isi pokok ini boleh kalian tulis menggunakan bahasa sendiri. Supaya kita lebih memahami bagaimana cara mencari isi pokok, kalian bisa membaca dan mempelajari buku paket bahasa Indonesia. Hikayat merupakan sebuah teks narasi yang berbeda dengan narasi lain. Adapun karakteristik hikayat antara lain: 1. Terdapat kemustahilan dalam cerita. 2. Kesaktian tokoh-tokohnya. 3. Anonim. 4. Istana sentris. 5. Menggunakan alur berbingkai. Kemustahilan dalam teks hikayat dapat dilihat baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Kemustahilan berarti hal yang tidak logis atau tidak bisa dinalar. Contohnya, bayi lahir disertai pedang dan panah. Terus, ada juga seorang putri keluar dari gendang. Selain kemustahilan, seringkali dapat kita temukan kesaktian pada tokoh dalam hikayat. Adapun contohnya, Syah Peri mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan. Terus, Indra bangsawan mengalahkan Buraksa. Ketiga, ada anonim, berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarangnya. Hal tersebut disebabkan cerita disampaikan secara lisan,
Bahkan dahulu, masyarakat mempercayai bahwa cerita yang disampaikan adalah nyata dan tidak ada yang sengaja mengarangnya. Selain itu, hikayat seringkali bertema dan berlatar belakang kerajaan, yang bisa kita sebut istana sentris. Di dalam teks hikayat biasanya menggunakan alur berbingkai atau cerita berbingkai. Maksud alur berbingkai adalah di dalam cerita ada cerita lain. Alur berbingkai dalam hikayat biasanya dengan menghadirkan tokoh lain yang bercerita tentang suatu kisah. Kisah yang diceritakan itu diceritakan dari awal sampai akhir. Jadi, ada cerita di dalam cerita. Nah, supaya lebih memahami, perhatikan contoh-contoh berikut. Hikayat banyak mengandung nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan tersebut dapat berupa nilai religi, moral, budaya, sosial, edukasi, dan estetika. Nilai religi yakni kepercayaan terhadap Sang Pencipta atau nilai yang berhubungan dengan Tuhan. Nilai moral yaitu nilai yang berisi ajaran tentang baik buruknya pandangan masyarakat. Bisa juga disebut nilai yang berlaku di masyarakat. Sementara nilai budaya adalah nilai yang berkaitan dengan adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Nilai sosial, nilai yang mencerminkan norma-norma berinteraksi dengan sesama atau nilai yang berkaitan dengan hubungan sesama makhluk. Sementara nilai edukasi yaitu nilai yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kegiatan belajar mengajar, baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Baik, demikian penjelasan materi tentang teks hikayat yang terdiri dari 3 pokok. Dapat kita lihat di situ. Yang pertama adalah mengidentifikasi nilai-nilai. Itu yang pertama. Ya, kita fokuskan ke 3 bagian itu. Nilai-nilai, kemudian yang kedua karakteristik, lalu yang ketiga nanti isi pokok atau pokok isi dari teks hikayat. Nah, itu yang menjadi tugas kita untuk siang ini kita cari yaitu ada 3. Ini kelompok 3 kan sudah ada di sini ya. Jadi saya minta salah satu untuk membacakan jadi sampaikan aja. Tidak harus semuanya. Jadi dibacakan nanti misalkan paragraf sampai 5 aja, terus langsung 14 dan seterusnya ya. Ini kelompok 3. Kemudian kelompok 2 juga ya. Nilainya nanti di kolom ini. Ada sampulnya. Tapi tidak semuanya paling nilai terdapat. Agama,
Sudah ya, oke baik. Kalau sudah selesai, berarti selanjutnya adalah kita presentasi per kelompok. Nanti kami minta salah satu perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, kami persilakan dari kelompok 3, salah satu mewakili di depan untuk membacakan hasil diskusinya. Dan untuk kelompok yang lain, silakan nanti memberikan tanggapan, ya, baik saran ataupun pertanyaan. Silakan, Abel di depan. Oke. Yang lain mendengarkan ya, menyimak apa yang disampaikan oleh Abel. Baik, Ya. terima kasih atas kesempatan untuk saya membacakan hasil presentasi kami. Pada paragraf 1 dan 2, isi pokok sudah terdapat dalam tabel halaman 111 dan 110. Paragraf 3, siang pergi dan Indra bangsawan pergi mencari bulu keling. Paragraf 4, siang peri dan Indra bangsawan berpisah karena hujan badai. Paragraf 5, siang peri yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Paragraf Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk ya. Apakah dari hasil diskusi kelompok 3, apakah ada pertanyaan ataupun sanggahan, tanggapan dari kelompok lain? Ya, silakan duduk, Abel. Silakan duduk. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada berarti semuanya mantap. Selanjutnya kita beranjak ke kelompok 2. Silakan salah satu siapa yang mau. Vivian, oke silakan Vivian. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan. Kali ini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami. Jadi hasil diskusi kami adalah mencari nilai-nilai yang ada pada cerita tersebut. Jadi untuk pertama, nilai agamanya adalah memohon pertolongan yang berdoa dan sedekah agar dimudahkan urusannya. Terkutip dari maka pada suatu hari ia pun menyuara membaca kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Selanjutnya untuk nilai sosial yaitu tidak melihat perbedaan status sosial. Dikutip dari si kembal menolak dengan mengatakan bahwa dia adalah hamba yang hina, tetapi Tuan Putri menerimanya dengan senang hati. Nilai moral yaitu memperdaya orang yang tidak berusaha. Dikutip dari Indra Bangsawan berkata susu itu tidak akan dijual dan hanya akan diberikan kepada orang yang menyediakan pahanya diselit besi yang hangat. Dan terakhir, nilai edukasi adalah kewajiban belajar ilmu agama sejak usia kecil. Hal itu dikutip dari maka anak Anda, baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada mualim Sufan. Setelah kamu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih hingga saraf tafsir sekaliannya dengan diketahuinya. Sekian hasil diskusi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bila ada saran atau tambahan, dipersilakan. Ya, bagaimana? Apakah ada yang mau dipertanyakan lagi terkait dengan hasil presentasi dari kelompok 2? Tidak ada. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Oke, baik. Terima kasih. Berhubung waktu kita hampir selesai, namun masih ada 2-3 hal lagi yang belum kita selesaikan untuk pembelajaran kita hari ini. Dari tadi kan kita sudah diskusi dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya saya minta satu dari kalian untuk membuat kesimpulan tentang diskusi kita pada hari ini. Silakan. Oke, silakan Giselle. Kesimpulan dari hasil diskusi ini, saya dan kelompok saya bisa saling bertukar pikiran dan pendapat dalam mendiskusikan tugas
terima kasih Gisel atas kesimpulannya terkait dengan diskusi kita pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan evaluasi mandiri. Bapak akan membagikan gambaran ini. Silakan. Ini soalnya hanya ada 10 pilihan ganda semua. Silakan. Waktunya 5 menit. Silakan dibaca lalu dijawab di gambaran yang ada. Tulis namanya boleh. Bagaimana? Ada yang sudah selesai? Belum, Pak. Belum ya. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Ada yang belum? Siapa yang belum? Oke, Abel belum. Adi belum. Oke. Abel belum. Oke, yang sudah silakan dikumpul. Satu orang berdiri lalu kumpulkan. Satu orang berdiri, satu orang saja, satu orang supaya tidak terlalu ramai. Oke, Ferdian. Oke, silakan. Silakan dikumpulkan. Ya, cepat-cepat. Oke, baik. Ternyata nilainya bagus-bagus semua ya. Semuanya rata-rata 90, 95 dan lain sebagainya ya. Jadi tidak sia-sia untuk mengikuti pembelajaran selama hari ini. Jadi datang dari rumah pagi sampai siang ini masih bertahan dan memperoleh nilai yang bagus. Mudah-mudahan kedepannya semuanya tetap bagus ya. Baik, terima kasih untuk partisipasinya. Untuk selanjutnya pertemuan kita minggu depan atau ya sekitar hari Selasa, kita masih melanjutkan pembelajaran dengan materi yang sama yaitu teks hikayat, tetapi agak berbeda lagi. Ya, materinya masih teks hikayat. Nah, kemudian tolong supaya di rumah segera dipelajari kembali. Mungkin pulang dari sini istirahat, makan, kayak istirahat, terserah bagaimana kalian bisa mengatur waktu untuk belajar kalian nanti di rumah. Kemudian jangan lupa persiapkan diri juga untuk pertemuan minggu depan. Kita tetap dengan materi yang sama yaitu teks hikayat. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak minta satu untuk membuat. Jadi untuk pada pelajaran hari ini yang dapat saya simpulkan dari awal hingga berakhirnya itu ialah tentang pokok-pokok teks hikayat, nilai-nilai terkandung dan karakteristik hikayat. Contoh berikut adalah karakter hikayat, yaitu kelestarian, kesaktian, anonim, dan istana sentris. Ya, terima kasih untuk Vivian. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Bisa? Oh, tidak ada lagi. Oke, baik. Sudah disimpulkan oleh Vivian bahwa pembelajaran kita hari ini tentang teks hikayat yang pertama adalah pokok isi teks hikayat. Kemudian yang kedua adalah apa? Masih ingat? Karakteristik. Lalu yang ketiga adalah nilai-nilai. Ya, baik. Artinya tujuan pembelajaran kita hari ini dapat tercapai. Sekian dan terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Rachel.
Rahel, kata Rahel untuk menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Iya. Baik, terima kasih Rahel sudah menutup doa kegiatan kita pada hari ini. Tidak ada lagi yang mau Bapak sampaikan. Apabila ada kekurangan, ada kelebihan, mohon dimaafkan. Kita bertemu di yang akan datang. Selamat siang. Udah, Pak.